Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A3. Di sini saya akan memenuhi tugas video matkul Pancasila dengan judul Perkembangan, Hubungan dan Dinamika Agama di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perkembangan agama di Indonesia. Perkembangan agama di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika sejarah bangsa yang panjang dan kompleks. Sejak masa prasejarah hingga era modern saat ini, Nusantara telah menjadi ruang pertemuan sebagai sistem kepercayaan dan ajaran religius yang saling berinteraksi, beradaptasi, dan berasimilasi. Untuk agama pertama yaitu kepercayaan lokal, animisme dan dinamisme, yaitu yang bersumber dari hubungan manusia dengan alam dan roh leluhur, yang sering dikenal dengan sebagai animisme dan dinamisme. Animisme dipahami sebagai keyakinan bahwa setiap makhluk, benda, atau gejala alam memiliki roh atau jiwa, sedangkan dinamisme menekankan adanya kekuatan gaib atau mana yang diyakini menetap pada objek, lokasi, atau individu tertentu. Untuk selanjutnya yaitu agama Hindu. Maksudnya agama Hindu ke Nusantara terjadi melalui proses hubungan perdagangan antara India dan wilayah kepulauan Indonesia sejak awal Masehi. Para pedagang India yang tidak hanya datang bawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan ajaran dan nilai keagamaan Hindu yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal melalui proses interaksi sosial dan budaya. Penyebaran Hindu di Nusantara diperkirakan sudah berlangsung sejak abad ke-4 Masehi yang dibuktikan dengan ditemukannya 7 yupa di Kute, Kalimantan Timur, yang menjadi bukti tertua keberadaan Hindu di Indonesia. Selanjutnya, perkembangannya mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal yang sebelumnya dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme. Hal ini menyebabkan agama Hindu yang berkembang di Nusantara tidak identik dengan Hindu di India, tapi membentuk karakteristik sendiri yang sering disebut Hindu Nusantara. Selanjutnya yaitu agama Buddha. Untuk masuknya agama Buddha ke Nusantara berlangsung melalui jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan India, Cina, dan Asia Tenggara sejak abad ke-2 hingga ke abad 5 Masehi. Jalur pelayaran di Samudra Hindia yang semakin ramai membuat para pedagang biksu dan India memiliki kesempatan luas untuk memperkenalkan ajaran Buddha kepada masyarakat kepulauan Indonesia. Untuk proses perkembangannya terjadi pada masa kejayaan Sriwijaya dan kemudian kerajaan Mataram kuno di bawah dinasti Sailendra yang meninggalkan berbagai monumental termasuk Candi Borobudur sebagai puncak karya seni dan religius Buddha. Selanjutnya masuknya agama Islam. Maksudnya agama Islam ke Nusantara berlangsung melalui proses yang damai dan persuasif, terutama jalur perdagangan yang sejak abad ke-7 telah menghubungkan Asia Barat, India, Cina, dan wilayah kepulauan Indonesia. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat hingga Cina membawa ajaran Islam bersamaan dengan aktivitas ekonomi mereka, sehingga interaksi keagamaan terjadi secara alami melalui hubungan dagang, persahabatan, dan pernikahan dengan penduduk lokal. Untuk teori Islam ke Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari teori Arab, Gujarat, Persia, dan serta Cina. Masing-masing teori menunjukkan bahwa jalur penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh arus perdagangan maritim internasional. Untuk perkembangannya, agama mayoritas di Nusantara melalui proses akulturasi yang berjalan secara harmonis dengan budaya lokal. Sebelum kedatangannya, masyarakat Nusantara telah dipengaruhi oleh tradisi Hindu, Buddha, serta kepercayaan asli seperti animisme dan dinamisme. Oleh karena itu, Islam tidak hadir secara kaku, tetapi beradaptasi seperti maksudnya Hindu dan Buddha yang tidak merusak budaya-budaya yang telah ada di Nusantara, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa yang berdakwah tetapi tidak diimbangi dengan budaya seperti seni, pertunjukan, arsitektur masjid tradisional hingga nilai masyarakat di Indonesia.
Dengan demikian Islam memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas, peradaban, serta karakter bangsa yang dikenal hingga saat ini. Selanjutnya yaitu masuknya agama Kristen. Untuk masuknya agama Kristen di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16, terutama Portugis dan Spanyol yang menjadikan kawasan Nusantara sebagian dari alur perdagangan internasional. Selain mencari komoditas rempah-rempah, mereka membawa misi penyebaran agama atau misi penyelamatan jiwa yang saat itu menjadi bagian dari politik ekspansi bangsa Eropa. Para misioner Katolik termasuk pastor-pastor dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yewit mendirikan pusat-pusat misi terutama di wilayah Maluku, Flores, dan Sulawesi. Untuk perkembangan agama Kristen semakin pesat ketika misionaris Protestan dan Katolik memperluas pelayanan mereka ke wilayah-wilayah baru melalui pendirian sekolah-sekolah, rumah sakit, serta pelatihan tenaga lokal. Ajaran Kristen semakin diterima oleh masyarakat yang tertarik pada pendidikan modern dan pelayanan kesehatan yang sebelumnya belum tersedia secara luas. Selanjutnya yaitu perkembangan agama Katolik. Maksudnya agama Katolik ke Indonesia bermula dari kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16, terutama di wilayah Maluku yang pada masa itu menjadi pusat utama perdagangan rempah-rempah. Selain membawa kepentingan ekonomi, Portugis juga membawa misi religius untuk menyebarkan ajaran Katolik di kawasan Nusantara. Para misionaris dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan kemudian Yesuit tiba dan mulai melaksanakan pelayanan pastoral melalui pemberian sakramen pendidikan sekolah-sekolah sederhana. Untuk perkembangannya, jadi antara ajaran gereja yang tradisi setempat menjadikan Katolik ini di Indonesia memiliki identitas yang unik serta tetap menjadi bagian penting dari kehidupan beragama di Indonesia hingga masa kini. Selanjutnya agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Maksudnya agama Konghucu ke Indonesia erat kaitannya dengan arus migrasi di masyarakat Tionghoa yang berlangsung pada sejak abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi melalui perdagangan internasional di sepanjang pesisir Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Para pedagang Tionghoa tidak hanya membawa komunitas dagang tapi juga membawa tradisi leluhur yang kuat termasuk nilai-nilai moral dan etika Konfusianisme yang mengajarkan keharmonisan, penghormatan terhadap keluarga serta membentuk karakter melalui pendidikan. Untuk perkembangan agama Konghucu di Indonesia terus mengalami transformasi sehingga dinamika politik dan sosial terjadi dari masa kolonial hingga era modern. Pada abad ke-19 terdirinya organisasi pendidikan Tionghoa seperti Tionghoa Hui Kon yang disingkat THHK menjadi tonggak penting dalam memperkenalkan ajaran Konghucu secara lebih formal melalui sekolah-sekolah modern yang menekankan kedisiplinan, moralitas, dan pendidikan karakter. Setelah Indonesia merdeka, fungsi agama Konghucu yang mengalami pasang surut terutama pada masa Orde Baru ketika pemerintah mencabut pengakuan resmi terhadap Konghucu sebagai agama sehingga praktik keagamaan sosial harus dilakukan secara terbatas. Selanjutnya bentuk hubungan dan dinamika agama di Indonesia. Untuk bentuk-bentuknya yaitu satu bentuk dalam hubungan antaragama dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial yaitu interaksi antara individu maupun kelompok lintas agama dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk hubungan ini tampak mulai kerjasama dalam kegiatan gotong royong, penanganan bencana, pertemuan warga, kegiatan posyandu, ronda malam, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Interaksi ancaman ini menjadi ruang sosial yang mempertemukan masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda sehingga tercipta pengalaman hidup yang bersama dapat menumbuhkan empati dan pengertian. Selanjutnya bentuk hubungan antaragama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Indonesia merupakan salah satu bentuk interaksi penting yang berkontribusi besar dalam membangun kerukunan nasional. Pendidikan menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, serta menciptakan budaya dialog sejak dini. Dalam konteks ini, hubungan antar agama terwujud melalui berbagai bentuk seperti pendidikan multikultural, kurikulum lintas agama, kegiatan pembelajaran inklusif, serta program dialog antar agama di sekolah maupun program perguruan tinggi. Selanjutnya, bentuk hubungan antaragama dalam bidang politik dan hukum, yaitu
membuat kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya konflik berbasis identitas keagamaan. Dalam konteks negara yang plural, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme partisipatif yang memberikan ruang bagi kelompok-kelompok agama untuk terlibat secara konstruktif dalam proses politik. Salah satu wujudnya adalah membentukkan Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat FKUB, sebuah lembaga yang diisi oleh perwakilan berbagai agama dan berfungsi sebagai wadah dialog, mediasi, serta memberi rekomendasi bagi pemerintah terkait isu-isu sensitif seperti pendirian rumah ibadah, potensi konflik, dan kebijakan publik dan menyentuh urusan-urusan keagamaan. Yaitu dan selanjutnya, bentuk hubungan dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, terdapat berbagai praktik budaya seperti gotong royong, upacara adat, kesenian daerah, hingga perayaan hari besar menjadi ruang perjumpaan yang melibatkan pemeluk agama berbeda sebagai wujud solidaritas sosial dan penghormatan terhadap keberagaman dalam berbagai komunitas adat. Masyarakat dari beragama agama Indonesia terlibat bersama dalam penyelenggaraan tradisi seperti grebek, sedekah laut, dan festival Cap Jogomeh. Tradisi tersebut bukan sekedar kegiatan budaya, tetapi juga sarana membangun kedekatan emosional antar kelompok, karena setiap ritual mengandung nilai kebersamaan, penghormatan luhur, dan penghargaan terhadap hidup bersama. Selanjutnya dinamika hubungan antaragama. Dinamika hubungan antaragama di Indonesia merupakan proses yang terus mengalami perubahan dan Indonesia mengikuti perkembangan sosial masyarakat, dinamika politik serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Salah satu dinamika yang paling menonjol dari semakin aktifnya dialog dan komunikasi lintas agama sebagai sarana membangun pemahaman antar pemeluk agama. Dialog semacam ini tidak lagi terbatas pada pertemuan formal para tokoh agama di tingkat nasional, tapi telah merambah komunitas-komunitas lokal, kelompok muda, dan lembaga pendidikan, bahkan masyarakat komunitas lokal, kelompok muda, lembaga pendidikan, bahkan masyarakat adat, dan struktur sosial yang sangat beragam. Forum-forum dialog tersebut menjadi wadah penting untuk menghadirkan perjumpaan antaragama yang bersifat inklusif, di mana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas kelompok, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial Indonesia yang majemuk. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola hubungan yang eksklusif menuju pola interaksi yang terbuka, partisipatif, dan menekankan nilai penghormatan serta kesetaraan dalam pertukaran pandangan. Selain dinamika yang muncul dari ruang digital, interaksi sosial di tingkat akar rumput juga memainkan peran sentral dalam bentuk hubungan antaragama. Masyarakat Indonesia yang hidup dalam kondisi multireligius seringkali terlibat dalam kerjasama sosial seperti gotong royong, ritual adat, dan kegiatan komunitas, hingga perayaan hari besar lintas agama. Interaksi semacam ini membentuk pengalaman kolektif yang memperkuat rasa saling percaya dan mencegah munculnya konflik. Dalam banyak kasus keakraban sosial justru menjadi benteng utama yang mampu meredam potensi gesekan, bahkan jauh lebih aktif dibanding intervensi formal. Selanjutnya yaitu tantangan sosial dan terhadap dinamika kehidupan beragama di era modern. Yaitu tantangannya satu, tantangan digitalisme dan informasi, yaitu seperti setiap orang bisa mengakses artikel, ceramah, dan artikel atau diskusi kapan saja tanpa harus datang ke tempat pengajian atau belajar langsung dari guru. Namun kemudian ini juga menimbulkan masalah karena tidak semua informasi yang beredar memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya tantangan pluralisme dan relasi antara umat beragama. Untuk tantangan ini sering terjadi karena kemajuan teknologi, mobilitas masyarakat, serta keterbukaan budaya. Selanjutnya yaitu tantangan radikalisasi, penyebaran ekstremisme online, yaitu seperti rasis di media sosial, video pendek, hingga forum tertutup. Selanjutnya yaitu tantangan individualisme beragama. Di setiap tantangan mesti ada solusi. Untuk solusinya yaitu satu, memperkuat literasi digital keagamaan, memperluas dialog dan kerjasama antaragama, kolaborasi multi pihak untuk penjagaan radikalisme, penguatan moderasi beragama di media digital dan lembaga pendidikan,
Dan yang terakhir, penguatan moderasi beragama di media digital dalam lembaga pendidikan. Untuk kesimpulannya, perkembangan agama Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah yang dipengaruhi oleh migrasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Setiap agama yang hadir di Nusantara mengalami proses adaptasi sehingga membentuk keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Hubungan antar agama pun terus bergerak secara dinamis, dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan perkembangan zaman. Interaksi tersebut dapat menghasilkan harmoni ketika dilandasi sikap menghargai, namun juga menimbulkan ketegangan apabila dipengaruhi oleh kepentingan tertentu atau kurangnya pemahaman terhadap perbedaan. Untuk di era modern saat ini, tantangan kehidupan beragama semakin beragam, seperti maraknya informasi tidak valid, penyebaran paham intoleran sebagai perubahan pola pikir masyarakat akibat teknologi. Meskipun demikian, berbagai langkah seperti penguatan nilai moderasi, dialog lintas agama, dan peningkatan pendidikan agama yang inklusif menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kerukunan dalam masyarakat majemuk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga kita bisa menjaga keharmonisan agama di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.